Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Marilah kita semua untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikannya.
Karena dengan nikmatnya kita dengan mudah bahkan di awal waktu untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka insyaallah salat Jumat berjamaah. Baik nikmat yang kita sadari, nampak ataupun yang tidak nampak sama sekali, maka patutlah bagi kita semua untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa berusaha mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam bi ihsani ila yaumil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23 sampai ke-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya satu-satunya dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah hanya Allah saja. Lalu yang berikutnya Allah memerintahkan kita wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kita semua, tentunya kita semua memiliki orang tua, kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah Allah panggil. Maka hendaklah kita semua untuk berbakti, melakukan kebaikan kepada mereka. Di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna ihsan di ayat tersebut adalah diantaranya mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang mulia, bahkan di dalam termasuk untuk menafkahi mereka. Ihsan termasuk mencakup juga kata yang baik di dalamnya. Jadi semua kebaikan mencakup semua di dalamnya. Lalu berikutnya wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Jika kita bersama mereka, hidup bersama mereka, maka ketika kita diperintah oleh mereka, diminta tolong oleh mereka, oleh kedua orang tua kita, maka janganlah kita mengatakan ah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir yang menjelaskan kata uff yang menandakan perkataan yang rendah, akan tapi itu tidak boleh. Bagaimana dengan perkataan yang di atas itu, seperti wala tanharhuma, janganlah kita menghardik mereka, mencela mereka, menghina mereka, ataupun suudzon kepada mereka dengan mengatakan saya menyesal mempunyai orang tua yang begini. Subhanallah, apakah kita lupa bagaimana seorang ibu mengandung kita ketika dari hamil dengan muntah, mual dan seterusnya, mengandung selama 9 bulan, cukup belum, dan titik yang menentukan hidup dengan mati ketika ia melahirkan kita. Lalu ada seorang anak yang berkata yang buruk kepada orang tuanya. Pantaskah seperti itu? Menghardiknya, bahkan naudzubillah memukulnya, bahkan lebih kejam daripada itu membunuhnya ketika ia sholat. Subhanallah. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berkata kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang mulia, perkataan yang baik, perkataan yang menyentuh hati mereka, menyenangkan mereka, bahagiakan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah memintakan kita untuk berdoa, mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan mintakan
agar Allah mengasihani mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di masa kecil. Mungkin ada yang mengatakan, saya dari kecil tidak ada kasih sayang dari orang tua, karena saya dari kecil hidup bukan bersama orang tua saya. Iya, mungkin itu benar. Akan tetapi yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk kesalahan mereka, kezaliman mereka yang terjadi, ada yang mereka yang lakukan kepada kita, itu haknya Allah kepada mereka. Itu dosa-dosa mereka. Akan tetapi dosa kita di sini ketika kita tidak berbakti kepada mereka, karena Allah yang memerintahkan kita kepada keduanya harus berbakti. Lalu Allah menyambung ayat tersebut dengan wakhfid janaha dhilli minar rahmah. Dan ketika kita berhadapan dengan mereka, maka rendahkan hati kita, rendahkan diri kita dengan penuh kasih sayang di hadapan mereka. Mungkin ada yang mengatakan, saya itu lebih pintar dari orang tua saya, jadi kalau ngomong dia merasa lebih percaya diri, lebih benar ucapannya, lebih benar untuk diikuti, karena ia menganggap orang tuanya mungkin pendidikannya rendah, lebih rendah daripada dia. Maka dari itu kita sama-sama berusaha untuk selalu merendahkan diri kita di hadapan mereka, karena dengan senyuman bahagia mereka adalah cahaya bagi kehidupan kita. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, ada beberapa kisah yang kita akan bawakan. Khatib akan menyampaikan kisah singkat dari berjuta-juta kisah tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang paling masyhur yang pertama adalah kisah Uwais Al-Qarni. Beliau benar hidup di zaman Nabi SAW, akan tapi beliau tidak melihat Nabi SAW, maka dikategorikan sebagai tabi'in. Di dalam hati beliau, di dalam hati Uwais Al-Qarni ingin sekali bertemu dengan Rasulullah, bahkan ingin sekali ikut jihad di jalan Allah, lalu syahid, dia pun makan pasti masuk surga. Akan tapi keinginan tersebut tidak dapat ia lakukan, karena ia memiliki seorang ibu yang tua renta. Ia pun memilih untuk merawat ibunya, bahkan dengan perawatan yang terbaik sampai ibunya wafat. Cukup belum, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya doa yang sangat mustajab. Apabila dia berdoa, la barrah, pasti Allah akan kabulkan semua doanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Umar bin Khattab, ketika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, karena doanya sangat mustajab. Itu kisah yang dinukil dari hadits riwayat Muslim. Kisah yang berikutnya yang datang dari seorang pemuda dari Yaman, dengan menggendong ibunya untuk berhaji, yang diantaranya ada tawaf, ada sa'i dan seterusnya. Kita tahu kita berjalan sendirian dengan tidak membawa apa-apa aja, mungkin kita akan merasakan letih, lelah, capek dan seterusnya. Akan tapi ia menggendong ibunya dari Yaman, dan itu jaraknya bukan dekat. Lalu ketika ia tawaf, ia bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Ibnu Umar, apakah saya sudah menunaikan hak ibu saya? Ternyata ia mengatakan tidak sama sekali. Bayangkan, dia berjalan dari Yaman dengan jarak yang jauh, dengan menggendong ibunya, dengan rutinitas haji dan seterusnya ia lakukan, dia tidak bisa menyamai satu napas dari ibunya ketika ia melahirkan. Subhanallah. Kisah yang berikutnya dari Muhammad
bin Sirin. Beliau adalah salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Akan tapi Allah uji dia dengan kesulitan dunia, bahkan hutang-hutangnya pun banyak sampai akhir hayatnya. Ia mengatakan, ini semua karena dosa saya dahulu pernah berkata kepada ibu saya dengan nada yang tinggi, dan ketika itu saya menyesal sampai seumur hidup. Ia mengatakan dosa-dosa itulah yang membuat saya seperti ini. Kesulitan dalam hidupnya, hutang di mana-mana sampai ia wafat. Bagaimana dengan hari ini? Seorang anak yang mencaci maki orang tuanya, memukul ibunya, membunuh ibunya, apakah tidak ia menyesali perbuatannya? Masyaallah muslimin azanillahu wa iyyakum. Dan kisah yang terakhir, ia datang dari seorang pemuda juga dari zaman tabi'in. Kisah tersebut dinukil dari kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Ada seorang pemuda yang ia sangat durhaka kepada orang tuanya, namun tidak dijelaskan apa kedurhakaannya. Kita ketahui bersama, anak durhaka adalah ia melawan orang tua, yang ia tidak mengikuti kata orang tua yang ma'ruf tentunya, dan seterusnya. Lalu ketika ia ingin wafat, di sakaratul mautnya, ia sangat sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sangat sulit di lisannya. Ternyata dosa durhaka kepada orang tua itu yang membuat dia sangat susah untuk mati, sangat sulit untuk mengucapkan kalimat syahadat. Lalu ia pun meminta maaf kepada orang tuanya. Dengan ridho kedua orang tuanya, ia pun mudah untuk mengucapkan kalimat syahadat, dan ia pun Allah wafatkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin li kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kisah-kisah yang sudah kita dengarkan bersama itu menunjukkan bahwasannya kebahagiaan orang tua adalah kebahagiaan kita. Senyuman kebahagiaan mereka adalah cahaya bagi kehidupan kita. Bagi yang ingin berbahagia di dunia dan akhirat, mendapatkan kebaikan-kebaikan, dimudahkan segala urusan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam riwayat, Nabi SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Di kesempatan yang pertama, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Di kesempatan berikutnya ada yang bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah pun mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di kesempatan yang ketiga, pertanyaan yang sama, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau pun menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Dari hadis tersebut kita ketahui bersama, jihad di jalan Allah, ketika seorang pergi untuk berjihad fi sabilillah, tentunya ia akan membawa hartanya dan jiwanya, taruhannya. Akan tetapi pahala jihad tersebut itu masih di bawahnya berbakti kepada orang tua. Maka tak heran mengapa Uwais Al-Qarni di awal tadi ia lebih memilih berbakti kepada orang tuanya,
Bahkan di kesempatan yang lain ada seorang pemuda juga yang ingin ikut perang bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau mempunyai orang tua? Ia pun mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya saya memiliki orang tua ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, fihima jihaduk, fafihima jihaduk. Maka letak jihadmu adalah ketika engkau berbakti kepada orang tua. Maka ia pun tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk berperang. Subhanallah, tingginya haknya orang tua kepada diri kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara. Allahumma rizukna bibirril walidain ahya'an wa mautan. Allahumma a'inna ala birril walidain ahya'an wa amwatan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.